Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah alat dan mesin pertanian dengan materi ketiga, yaitu komponen traktor roda 2 dan efektivitas penggunaan traktor roda 2. Secara definisi, traktor roda 2 atau hand traktor ini adalah traktor yang berdaya gerak mesin diesel atau motor bensin. Kemudian dia itu beroda 2 dan memiliki ban karet atau bisa juga ditambah dengan roda sangkar dari baja. Kemudian dia berporos tunggal dan mempunyai kopling utama tanpa atau dengan menggunakan kopling kemudi yang berfungsi untuk menarik atau menggerakkan alat pertanian dan juga bisa sebagai sumber daya penggerak. Traktor tangan ini hanya mempunyai sebuah poros roda, sehingga traktor ini hanya beroda 2 dan memiliki panjang sekitar 1,7 meter sampai 2,2 meter. Lebarnya berkisar 71 cm sampai 88 cm dan dayanya sekitar 6 sampai 10 horsepower. Traktor berdasarkan bahan bakar itu dibedakan menjadi 3, yaitu traktor berbahan bakar solar, bensin, minyak tanah atau kerosin. Kemudian kalau berdasarkan daya motor, dia itu traktor yang berukuran kecil, tenaga penggeraknya itu sekitar kurang dari 5 horsepower, dan yang berukuran besar itu sampai 12 horsepower. Untuk kerangka pada traktor tangan ini berperan sebagai tempat kedudukan motor penggerak, unit transmisi, dan bagian traktor lainnya. Daya pada motor penggerak ini disalurkan melalui putaran poros engkol ke kopling utama melalui sabuk V. Jadi kopling utama ini meneruskan daya tersebut ke susunan roda gigi transmisi untuk menggerakkan poros roda dan poros rotari. Di samping itu, untuk menyalurkan daya, unit transmisi juga ini berfungsi untuk mengatur kecepatan traktor. Utama dari hand traktor yaitu tenaga penggerak motor, kemudian kerangka dan transmisi sebagai penerus tenaga, dan tuas kendali. Slide selanjutnya kita akan mempelajari lebih rinci dari untuk ketiga komponen tersebut. Berdasarkan tenaga penggerak motor, jenis dari tenaga penggerak yang sering dipakai yaitu motor diesel. Tetapi ada juga yang menggunakan motor bensin atau minyak tanah. Dan untuk menghidupkan motor diesel ini digunakan engkol, sedangkan untuk motor bensin dan minyak tanah ini menggunakan tali starter. Dan sebagian besar traktor menggunakan motor diesel, dan penggunaan motor diesel ini umumnya lebih murah baik pada pengoperasiannya maupun pada perawatannya. Dan motor diesel ini lebih awet dibandingkan motor jenis lain asalkan perawatannya dilakukan dengan baik dan benar sejak awal pembelian. Kemudian daya yang dihasilkan dari hand traktor bisa sampai 12 horsepower dengan menggunakan satu silinder. Motor penggerak ini biasanya dipasang pada kerangka dengan 4 buah baut pengencang. Lubang baut pada kerangka ini dibuat memanjang agar posisi motor ini dapat digerakkan maju mundur. Tujuannya itu untuk memperoleh keseimbangan traktor dan untuk menyesuaikan ukuran V-belt yang digunakan. Dan traktor ini akan lebih berat ke depan apabila posisi motor digeser maju, begitu juga sebaliknya apabila digeser mundur maka akan lebih berat di belakang. Kerangka berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Dan bagian traktor ini dikaitkan dengan kerangka dengan menggunakan beberapa buah baut pengencang. Untuk transmisi ini berfungsi untuk memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat lain yang bergerak.
Jenis transmisi yang digunakan ada beberapa macam, misalnya ada pulley, bell, kopling, gigi persneling, rantai, dan sebagainya. Kemudian tenaga dari motor ini berupa putaran poros disalurkan melalui pulley dan V-bel ke kopling utama. Lalu kopling utama ini meneruskan tenaga tersebut ke gigi persneling untuk menggerakkan poros roda dan poros PTO. Jadi PTO ini adalah power take off. Selain itu, untuk menyalurkan tenaga, gigi persneling juga berfungsi sebagai pengatur kecepatan putaran poros roda dan poros PTO. Dari PTO, ini tenaga disalurkan lewat gigi dan rantai ke mesin rotari. Dan untuk sekarang, saat ini, banyak sekali diproduksi traktor yang hanya dilengkapi dengan beberapa tuas kendali. Tujuannya agar traktor menjadi lebih ringan dan harganya menjadi lebih murah, meskipun kemampuan traktor menjadi lebih terbatas. Tuas kendali adalah tuas-tuas yang digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor, dan untuk mempermudah jalannya operasional, traktor tangan ada banyak tuas kendali. Namun begitu banyaknya tuas kendali ini akan mengakibatkan traktor menjadi lebih berat dan harganya jauh lebih mahal. Mari kita bahas satu persatu jenis-jenis dari tuas kendali. Ada 9 jenis tuas kendali yang pada umumnya terdapat pada traktor tangan. Pertama adalah tuas persneling utama. Tuas persneling utama ini berfungsi untuk memindahkan susunan gigi pada persneling sehingga perbandingan kecepatan putar poros motor penggerak dan poros roda ini dapat diatur. Traktor tangan yang lengkap biasanya mempunyai 6 kecepatan maju dan 2 kecepatan mundur. Kecepatan ini dapat dipilih sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada tuas persneling cepat lambat. Tuas ini memang tidak selalu ada. Apabila tuas persneling utama hanya terdiri dari 3 kecepatan maju dan 1 kecepatan mundur, biasanya traktor tangan ini dilengkapi dengan tuas persneling cepat lambat. Fungsi persneling ini adalah untuk memisahkan antara pekerjaan mengolah tanah dengan pekerjaan transportasi misalnya berjalan dan menarik trailer. Dan yang ketiga itu ada tuas kopling utama. Tuas kopling utama ini berfungsi untuk mengoperasikan kopling utama. Bila tuas dilepas pada posisi pasang atau on, maka tenaga motor ini akan terhubung ke gigi persneling. Sebaliknya, apabila ditarik ke posisi netral atau bebas atau biasa off, maka tekanan motor ini tidak tersalurkan ke gigi persneling. Apabila ditarik lagi, maka tuas kopling utama ini akan tersambung dengan rem yang berada pada rumah kopling utama. Dan yang keempat ada tuas persneling mesin rotari. Tuas persneling mesin rotari ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan putar poros PTO atau power take off. Biasanya ada 2 macam kecepatan dan 1 netral. Apabila hasil pengolahan yang diharapkan halus dan gembur, maka tempatkan posisi tuas persneling mesin rotari pada posisi cepat. Begitupun sebaliknya, apabila ingin pengolahan tanah yang lain, maka tempatkan posisi persneling mesin rotari pada posisi yang lambat. Kecepatan putar pisau rotari ini juga dapat diatur dari posisi pemasangan rantai penghubungnya. Sehingga untuk tuas persneling mesin rotari itu berfungsi untuk mengatur kecepatan putar poros PTO-nya. Kemudian yang kelima ada tuas persneling kemudi. Ada 2 buah tuas kopling kemudi pada setiap traktor tangan, masing-masing di sebelah kanan dan kiri. Jadi tuas ini digunakan untuk mengoperasikan kopling kemudi, baik itu kanan ataupun kiri. Apabila tuas kopling kemudi kanan ditekan, maka putaran gigi persneling tidak tersambung pada poros roda kanan.
Sehingga roda kanan ini akan berhenti dan traktor akan berbelok ke kiri. Begitu juga sebaliknya, apabila kopling kiri ditekan, maka traktor akan berbelok ke kanan. Dan yang keenam, ada stang kemudi dan kemudi pembantu. Stang kemudi ini merupakan bagian traktor yang digunakan untuk berpegangnya operator. Stang kemudi ini digunakan untuk membantu membelokkan traktor. Jadi meskipun sudah ada tuas kopling kemudi, namun agar berbeloknya traktor ini dapat lebih tajam, maka dibantu dengan stang kemudi. Dan stang kemudi juga ini digunakan untuk mengangkat implemen pada saat pengoperasian. Kemudian pembantu ini digunakan untuk tempat bertumpunya bahu operator. Maksudnya agar menambah beban bagian belakang traktor sehingga hasil pengolahan tanahnya bisa lebih dalam. Yang ketujuh, ada tuas gas. Jadi tuas gas traktor ini dihubungkan dengan tuas gas pada motor penggerak. Tuas ini digunakan untuk mengubah kecepatan putar poros motor penggerak yang sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan. Jadi tuas ini juga berfungsi untuk memastikan motor traktor apabila posisinya ditempatkan pada posisi stop. Saya ulang lagi, tuas ini juga berfungsi untuk mematikan motor traktor apabila posisinya ditempatkan pada posisi stop. Kemudian yang kedelapan, ada tombol lampu dan bel. Kadang-kadang traktor digunakan pada waktu malam hari, sehingga diperlukan penerangan. Makanya, sedangkan untuk tombol bel ini diperlukan apabila traktor dijalankan di jalan raya. Dengan adanya tombol lampu dan tombol bel ini, motor traktor ini harus dilengkapi dengan kumparan sebagai sumber arus listrik. Kemudian yang kesembilan, ada tuas penyangga depan. Tuas ini dihubungkan dengan penyangga depan. Tuas ini akan menggerakkan penyangga depan. Apabila tuas didorong, akan mendorong penyangga depan turun untuk penyangga traktor. Seperti yang kita ketahui sama-sama, bahwa traktor tangan ini hanya mempunyai dua roda. Apabila traktor dalam keadaan berhenti atau ditinggal oleh operator, maka untuk menegakkan traktor diperlukan penyangga, sehingga diperlukanlah tuas penyangga depan. Demikian perkuliahan hari ini untuk mata kuliah alat dan mesin pertanian dengan materi perkuliahan traktor tangan atau hand traktor. Terima kasih.